Tapi kan kalau di Hindu itu orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih nggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata tapi nggak tahu artinya, cuman tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuman tahu Ainun sebagai musik. Nggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Mas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang nggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau nggak ada oksigen, sel kita nggak pernah tua. Nggak ada keriput. Cak Nun disini gue anteng. Ya, ini saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ini too much love will kill you. Mana yang nggak paradoks? Too much. Jadi Buddha itu bener, salah satu saya sih seneng. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah, yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal. Tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Wong di atas Sidratul Muntaha nggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril nggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu duduk kafir loh. Aku ngaji juga dulu. Loh, melo kan Jibril melo begitu senang Sidratul Muntaha nggak kuat. Nabi dong yang berat kan harus ganggu akal. Rahwono di situ bener. Rahwono itu sastra Jenderal Yuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau nggak percaya. Lu tenan lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmuku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji nggak perlu arti, dan ngajiku sakarepku. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nek salah bener iku sakarepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku nggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi nggak harus amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minin qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak gitu. Aku orang Jawa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Salatu wassalam ada malaik. Ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik. Ya imam al-mujahidin.
Ya Rasulullah. Merdeka. Ngerti kui. Terus kok bisa umroh? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku itu sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wes gak perlu investasi kayak Mas Adi tadi bilang, gak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Ya kok ndelala tidak umroh yuk. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, jancuk yuk. Memang bagus. Orang orang hitam tuh muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana mungkin disuruh Buya atau apa ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau gini, kalau pas kita tawaf gini. Aku bilang wes Mas nggak usah Mas, aku tak mau coba karep-karepku dhewe mau coba. Umroh digunting rambut. Ya. Tapi ya itu guyon, itu kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena Cak Nun pasti nggak laku di TV. TV itu pasti ustadz yang ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang nggak ada seleksi alam. Nggak ada musim dingin. Nek. Musimnya enak terus. Nang jopo kue miskin, kue goblok mati tenan kue. Lah kan kini gak mati-mati kan musimnya nggak. Jadi wong goblok urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu muncul. Loh di sini ini kalian lumayan, tapi kalau 250 juta itu sing goblok sampai yang pintar ono kabeh. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat, ya aja saya di Indonesia berang itu. Enggak punya akal, enggak punya tabungan, enggak punya, saya kira mati nang mobil apa manuk kademen. Ndek kene sapa sing kademen? Hidup semua, makanya saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus itu sampean selalu orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angel lu ngomong makrifat ngene nang TV. Lo iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun ae angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah dang TV ditangkap kayak ngono. Kalau nggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk selitmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di wudunya bukan nggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun dan saya baru sadar iya. Kenapa? Saya ditanya sama anak saya yang nampak tadi itu, yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau ngomong doa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa nggak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri, dia bilang gitu. Kenapa?
Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Sampai ke wah di arek iki lumayan nih guys. Sejajar karo Jojo Tejo ya. Waduh, sangat terbukti kan hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Di padak nomor KPK. Enggak, saya enggak. Gini Jo. Enggak minimal disamakan sabrang sih lumayan nih. Ini arek cilik loh. Ya enggak, karena yahdillahu mayyasya, ya. Wa yudhillu mayyasya, karena Allah itu tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa, umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah itu. Gak iso gak ngalahno aku Jo konco. Oke, tapi indahnya begini ya, indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita, jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ. Jadi dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritanya gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tok wis menikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya adzan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Adzan kalau mau apa-apa pokoknya reng-rengnya Jawa gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jo kowe nang kene nang surga tapi ojo gedean rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan asu ya. Nah Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah, saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Jojo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Gitu. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam yang sifatnya yang Anda bilang tadi Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panem Bromo, Pucung ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan karena pencapaiannya berbeda, jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan, untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak, gitu ya. Jadi itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau
Oh, kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur Apon tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya jadi misalnya gini aja, misalnya saya yang terkait salatu wassalamu alaik gitu ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang kan saya suguhi dengan Kiai Kanjeng Sholatullah kan selalu. Sing lagu ada lagi yang lagu gereja yang sing apa sing Gloria apa kok? Jo sing apa? Sing piye? Kalau Natal itu yang iya, oh iya, yang pakai bayana, bukan sing iki lho. Na na ni na na ni na 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 ni na 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 ni na itu kan salatun minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho Rek. Kita ini melayani. Pengumuman ya. Nek di ono pacare enggak. Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Gitu teman sekalian, enggak, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian Roso Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air itu kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan apa namanya ideologi nada Barat, maka Jawa kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan, Tejo tahu persis bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar, Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo, Mutafakun alaih. Yang mutafakun itu artinya orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun alaih itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa berarti mutafakun alaih, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah, karena Rasulullah itu pusaka hidup kita. Kan gitu. Itu jangan dikurangi lah gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu ojo terus Sujewo Tejo sallallahu alaihi wasallam. Ya gak enak ya. Gitu. Al-Qudusu Al-Maliku Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu As-Salamu. Asmaul Husna versiku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Menjelang terakhir. Ar-Rasidu As-Saburu
Dzal jalali wal ikram. Yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.